Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami teman-teman semuanya di podcast kita Ngopi atau Ngobrol Perkara Iman. Nah, alhamdulillah untuk session kali ini teman-teman semuanya kita kehadiran bintang tamu. Beliau Bapak Sukampau selaku Ketua Pengurus di BMP Insan Mandiri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Bapak, kabar sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diridhoi Allah masih ada umur yang diberikan sehingga ada sesuatu yang bisa kita obrolkan yang barangkali ada sedikit manfaat bagi umat dunia. Nah, mungkin untuk perbincangan kita atau ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini Bapak, kita mungkin akan ngobrolkan tentang UMKM gitu ya. Mungkin secara lebih eksplisit dari Bapak mungkin ada yang mau kita ulik, kita perbincangkan gitu Bapak. Begini teman-teman, jadi terkait dengan kegiatan ekonomi keumatan. Jadi umat itu kan harus berjaya akidah dan imannya. Iya betul. Tetapi umat juga harus berjaya dengan karyanya, kerjanya, dan usahanya. Iya, betul. Maka usaha ketika tidak berjalan, ujian ekonomi yang berat bisa menjadi badai iman. Nah, supaya tidak muncul badai iman tadi, kita harus mengikuti gejala, geliat, dinamika UMKM, entah itu dengan kebijakan, entah itu perubahan zaman, agar kita percaya. Ya, sehingga nanti jaya usahanya juga jaya imannya. Imannya pun juga percaya. Iya. Karena kita lihat di beberapa waktu ini, akhir ini kan memang ada banyak perubahan beberapa peraturan gitu Pak ya, dari pemerintah mungkin terkait pajak atau mungkin terkait dengan sisi sistem dunia IT yang harus dikembangkan atau diikuti regulasi dari pemerintah seperti itu. Jadi UMKM itu satu harus adaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi termasuk IT tadi. Harus adaptif berarti. Adaptasi ya. Yang kedua, ini pelaku UMKM harus juga adaptasi dengan perubahan zaman. Contoh, sekarang bayarnya pakai apa? QRIS, QRIS ya. Juta non tunai, ada bayar. Itu juga adaptasi dengan situasi perkembangan zaman. Beberapa kedai sudah pakai pembayaran dengan QRIS, ada pembayaran non tunai. Ini perubahan zaman. Jadi kalau misalnya sebuah resto kalau tidak menerima itu ketertinggalan, maka harus ada tunai, ada non tunai. Contoh itu. Kemudian adaptasi dengan kebijakan pemerintah. Misalnya usaha harus pakai OSS, pakai nomor induk berusaha dan segala macamnya. Ini mau tidak mau, ketika pemerintah membuat aturan, regulasi, formulasi, siapapun pelaku usaha harus menyesuaikan. Oke, betul. Nah, kemudian yang terakhir harus berdamai dengan dirinya. Maksudnya apa? Harus meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan kemampuan potensi diri pengelolanya. Kalau itu resto gede harus menjaga kualitas rasanya, kemudian harus menjaga namanya publishnya, menjaga kehumasannya dengan anggota atau pelanggannya. Hubungan dengan anggota ataupun partnership dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman ini Pak. Nah tadi kan disampaikan bagaimana ada peraturan OSS dan sebagainya yang tentu harus kita ikuti gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman akan bertanya, nah, apakah di BMP Insan Mandiri itu juga sudah mengikuti peraturan tersebut seperti itu? Oh pasti. Jadi di sini yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah berbasis keanggotaan. Setelah keanggotaan kemudian berbasis layanan, di sini SDI-nya. Kemudian juga disesuaikan dengan apa? IT-nya, teknologinya, software-nya, ya kan. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Oh, didukung dengan konsep akad syariah. Di sana ada DSN, Dewan Syariah Nasional, ada bahasanya pengawas syariah di sana. Nah, kemudian yang terakhir tentu dari sisi bisnis bisa bertahan, memberikan pelayanan kepada anggota,
karena konsepnya dari anggota untuk anggota. Jadi beberapa item tadi menjadi item standar yang harus dilakukan BMT Insan Mandiri atau lembaga yang lain. Jadi ketika kita menyampaikan seperti itu, berarti kita sudah berusaha pun untuk mengikuti gitu ya peraturan yang apa yang diatur oleh pemerintah. Artinya yang saya paparkan ini konsepnya umum ya. Siapapun teman kita, entah itu teman muslim, non muslim, siapapun warga negara Indonesia yang ingin melakukan membuat usaha dari mikro. Nah, ke depan harus ada posisi regulasi aturan. Pak, ini kan usahanya baru kecil-kecilan itu. Tak apa, oke, jalan dulu nggak apa-apa. Tetapi pada titik tertentu nanti harus mengikuti aturan. Contoh misalnya, setiap usaha nanti ke depan harus sinkron dengan NPWP. Nah, NPWP itu sinkron dengan NIK. NIK juga bisa dari NPWP. Nah, penetapan NPWP bisa sepihak dari pajak dirasa ini baik harus ditetapkan, atau bisa juga permohonan. Tetapi secara umum warga negara Indonesia yang punya UMKM, yang punya usaha, pasti cepat atau lambat harus kerjasama positif dengan pemerintah. Bentuknya apa? Bayar pajak, gitu. Nah itu dari sisi untuk peraturan-peraturan seperti itu ya. Jadi untuk bagaimana UMKM ini bertahan itu tidak serta-merta kita hanya melakukan usaha itu saja ya teman-teman, tapi juga harus melihat dan mengikuti regulasi dari pemerintah yang ada seperti itu. Nah selain itu mungkin Bapak. Jadi apa yang namanya, kan tadi disinggung mengenai peningkatan teknologi seperti itu Bapak. Jadi mungkin di lembaga kita di BMT Insan Mandiri ini nanti kan teman-teman ada yang beberapa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Apakah mungkin nanti di lembaga kita ini di BMT Insan Mandiri itu memberikan bentuk layanan kemudahan bagi anggota, tidak hanya untuk internal saja. Kalau internal kan mungkin transaksi yang masuk atau ada orang yang menyimpan uangnya di kita catat secara komputerisasi gitu. Nah itu apakah nanti untuk anggota yang ada di luar itu juga bisa merasakan langsung dampak langsung dari peningkatan IT yang ada, misalnya seperti untuk mobile banking, nah kalau di BMT itu namanya mungkin mobile BMT seperti itu. Apakah nanti lembaga kita akan mengarah ke sana seperti itu Bapak? Jadi begini, ada tahapan yang pertama adalah dulu zaman jadul. Zaman jadul itu di 2028 kami menggunakan konsep jadul. 2008 ya. 2008 itu dalam rangka awal di 2007 ya. Jadi konsep jadul itu semuanya serba cetak kertas. Manual, jadi pakai tulis tangan, double diarsip, semuanya serba manual. Kemudian tahapan itu berkembang menjadi komputerisasi, semuanya komputer, konsep Excel, MS seperti itu. Nah, kemudian ke depan pada tahapan digitalisasi. Nah, sistem tentunya begini. Bagaimana Pak ke depan? Begini, ibaratnya ditentukan sesuai dengan satu potensi, dua kemampuan, tiga kebutuhan. Nah potensi itu apa? Potensi diri dari lembaga tersebut, siapapun lembaganya. Kamu masuki tahap komputerisasi atau digitalisasi. Yang fase aman, yang sesuai kemampuan. Misalnya begini, saya ini punya uang, saya bisa beli mobil. Tetapi kalau saya tidak bisa nyopiri, saya harus cari sopir. Selain cari sopir, berarti kita juga harus memperhatikan peraturan. Maksudnya harus punya SIM tadi. Jadi sebuah lembaga tadi, kapan kamu beli mobil, kapan beli motor, kapan kebijakan itu dilakukan, itu lihat situasi kondisi, kebutuhan gitu. Misalnya pernah beberapa lembaga yang pakai notifikasi, ternyata pada titik tertentu misalnya, itu dia ada batasan-batasan. Sehingga kita tidak bisa mengakses leluasa, sehingga mengembalikan langkah apakah pemberhentian atau kapan tutupan misalnya begitu. Tetapi intinya begini, apa yang potensi kita, kemudian apa kemauan anggota, ya kan, itu semuanya dijembatani. Tetapi ketika kita melangkah sesuai dengan potensi diri serta memperhatikan peraturan dari pemerintah yang ada tadi gitu Pak. Pernah dulu kegiatan, oh ternyata ini malah justru keluar dari layanan keanggotaan simpan pinjam, lompat aturan sehingga kena kasus. Kan pernah ada ini, ada sebuah lembaga yang tidak sebutkan itu lompat aturan. Loh ini kan kamu menjadi tidak melayani anggota. Nah, ini menjadi sebagian persoalan.
Itu Jadi ketika misalkan kita mau mengikuti perkembangan zaman tadi, dunia IT dan sebagainya, tetap kita berusaha untuk mengikuti seperti itu ya. Namun kita tetap berhati-hati untuk tidak melewati batas ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya. Jadi setiap langkah apapun pelaku UMKM, termasuk BMT, apapun UMKM, entah itu retail, entah itu perdagangan, itu jangan lupa berkiblat kepada regulasi saat itu, regulasi terbaru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus melihat potensi kebutuhan pasar. Nah, kemudian yang ketiga, kamu harus lihat segmen yang kamu layani, butuh itu enggak. Kalau warung nongkrongan di pinggir sawah nggak perlu basis digitalisasi. Paling saya melihat beberapa nongkrongan pinggir sawah kalau yang pegangan aku, di sana ada fasilitas wifi, fasilitas kelengkapan saja. Orang betah di sana, nongkrong di sana, makan mie sambil maaf ini main wifi dan paling sekedar itu. Jadi sebuah potensi teknologi harus diperhatikan UMKM tadi. Cuman disesuaikan potensi. Nah, wifi kuat enggak bayar. Dan kira-kira keuntungan tidak keuntungannya kira-kira bisa nggak menutup itu. Nah, itu yang saya katakan. Setiap kali langkah kebijakan dari UMKM, lihat potensi bayar, potensi apapun yang manfaat dari perkembangan yang diimplementasikan itu nanti seperti apa gitu ya, diperhitungkan kembali Pak ya. Iya. Jadi itu yang saya katakan. Bagaimana pertanyaan saya, apakah ada badai, apakah ada perubahan begini satu? Saat ini ketika rupiah melemah, jadi pasti kan mau tidak mau ketika ada geger di kebutuhan yang lain, misalnya telur naik, misalnya plastik cup jumbo yang untuk apa bisnis naik ya. Dulu kan 3.000, rata-rata sekarang 4.000. Iya. Artinya ini kan ada sedikit gelombang badai kecil. Yang mau tidak mau pelaku bisnis es teh jumbo harus menyesuaikan diri. Loh, kamu 3.000 kan nggak nyadar, nggak jadi, usahamu nggak jadi kan, harus 4.000. Oke, beberapa minuman 3.000, 4.500 menjadi 5.000. Jadi harga itu rata-rata 4.000 sampai 5.000. Bahkan di tempat-tempat wisata, es teh kemarin ketika di Pantai itu sudah menjadi 10.000. Nah, 10.000 ya. Iya, saya di Pantai Gunung itu kemarin saya kaget dulu, saat es teh 10.000 di Pantai Pak. Sampai 10.000 es teh. Iya. Yang itu di masa kecil saya mungkin 500 rupiah. Sekarang di luar 4.000 kan, di Pantai, oke lah dia mencari momen, saya harus beli 10.000, ya kita bayar. Gitu. Nah, jadi itulah yang saya katakan, ada ketika terjadi kebijakan global, maaf ya, rupiah melemah, barang-barang yang sifatnya mungkin kita tidak produksi sendiri atau impor atau apa, pasti ada perubahan. Nah, perubahan harga yang mempengaruhi harga lokal-lokal ini akan berdampak pada pelaku UMKM. Itu yang saya katakan tadi bisnis kecil, ya, belum mengarah krisis ya. Kita cermati beberapa pelaku UMKM menahan diri tidak ekspansi, dia tidak pengembangan dulu, bertahan yang ada. Jadi apa strateginya saat ini adalah bertahan, bukan menyerang gitu kan. 2026 harus bertahan dulu. 2027 wait and see. Kita lihat dulu keadaan seperti apa ini. Berani ekspansi atau bertahan dulu. 2026 bertahan. Karyawan jangan sampai di PHK, usaha jangan sampai bangkrut. Terus misalnya anggota jangan sampai lepas. Ya, ini bertahan saja, bertahan untuk bisa hidup dan usaha hidup. Gitu. Ada kita sebut ya, kita tidak sebut merek, di beberapa perusahaan yang di sana impor investasi di luar, yang semula karyawannya itu 10.000 berkurang menjadi 3.500. Ini ada pengurangan lagi. Di daerah Gunung juga ada. Ketika itu semuanya berbasis importer, ternyata punten ini harus pengurangan. Jadi ini saya katakan. Terus ada perubahan nilai uang, misalnya begini. Dulu tempe itu sekarang 5.000 dapat 4. Mentah atau matang? Matang. Dapat 5.000 dapat 4. Dulu kan 1.000. Iya. Nah, kenapa? Ini akan naiknya yang lain, tepung atau apa, minyak goreng. Itu salah satu upaya UMKM untuk bertahan di masa-masa yang bertahan saja lah. Kamu dapat makan, dapat minum, bertahan saja lah. Tidak ambruk. Iya. Jadi itu yang saya katakan, itu berdamai dengan
situasi dan kondisi. Saya mengalami punya bisnis sembako, tidak bisa berdamai dengan kondisi ketika hadirnya, maaf ya, beberapa produk retail yang besar di sekitar kita yang menjamur. Saya tidak berdamai. Tidak berdamai Pak. Ya frekuensi sehari saya ada biasanya ada beli 20, ternyata yang beli cuma 2 dan 3. Iya kan? Penurunan yang sangat drastis. Misalnya ada orang beli cuma paling aqua, beras, mungkin gas kayak gitu. Itu fakta. Maka saya katakan jadi UMKM setelah tahu situasi regulasi tadi, 2 harus berdamai dengan situasi kondisi kebijakan dan tadi. Kemudian yang 3, ini UMKM harus terus berbenah. Misalnya begini, saya jualan ini geprek ini, dimodifikasi dong. Jangan hanya geprek. Oh ternyata misalnya nasi gula-gula, ayam pop, cekpop, ya ayam itu dipotong-potong seperti bukan kayak geprek tapi kecil, lebih kayak konsumsi snack gitu. Dimodifikasi. Itu saya katakan harus berdamai dengan potensi dan produk kita. Iya kan? Oke, jadi ketika ini kita simpulkan atau kita tarik ke sambil minum ya? Iya, sambil minum nggak kita santai ngobrol santai. Jadi kalau boleh kita simpulkan gitu Pak ya, kita tarik ke ranah perkembangan IT lembaga kita tadi gitu ya. Itu ketika ada banyak anggota yang bertanya apakah kita itu berusaha untuk berkembang atau tidak. Memang kita berusaha untuk mengembangkan implementasi IT yang ada seperti Pak ya. Namun tetap kita harus selalu melihat juga tentang bagaimana kebutuhan dari anggota, kemudian juga kemampuan dari internal kita sendiri untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada seperti Pak ya. Selain itu, kita juga harus selalu berpegang teguh kepada peraturan pemerintah yang ada tadi. Jangan sampai ketika nanti misalnya kita mengimplementasikan suatu sistem ini atau suatu teknologi digital gitu Pak ya, itu nanti malah melompati aturan yang ada dari pemerintah atau melebihi dari kemampuan kita. Sebenarnya kita belum mampu mengimplementasikan suatu sistem, tapi karena gengsi kita implementasikan sehingga berat gitu ya. Nah semua tetap harus kita pertimbangkan semuanya seperti itu. Nah untuk seperti halnya aplikasi mobile itu ketika kita cari referensi dan kita bertanya-tanya kepada pihak lain serta melihat dari beberapa peraturan pemerintah yang ada itu kita lihat selama aplikasi yang kita kembangkan, yang kita gunakan itu memang kita berikan kepada anggota untuk melayani anggota, tidak untuk melayani publik gitu ya, di luar anggota itu insya Allah masih aman gitu ya. Di beberapa lembaga yang serupa seperti kita di BNT lain itu juga menggunakan aplikasi mobil juga. Nah nanti kedepannya saat ini kan kita sedang melakukan kajian ini teman-teman bersama dengan manajemen dan juga Bapak pengurus pengawas gitu untuk bagaimana nanti ketika kita implementasikan aplikasi mobile bagi anggota supaya nanti teman-teman anggota itu bisa memantau, melihat serta mengawasi simpanannya yang ada di PMT Insan Mandiri. Jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat, oh tabungan saya, simpanan saya sudah masuk yang saya titipkan pada Mas Marketing A atau Bu Marketing X gitu ya. Itu ternyata dilihat dari aplikasi sudah masuk ke dalam sistemnya. Berarti kan nanti teman-teman pasti akan lebih merasa nyaman seperti itu. Nah, semua itu kita secara bertahap Bapak ya untuk proses mengimplementasikan ya kemudahan-kemudahan bagi anggota. Nah, namun kita mohon untuk tetap bersabar gitu loh ya, karena kita harus melakukan kajian serta pengamatan terhadap semua aspek yang ada gitu Pak ya. Bahasanya pemantapan, pematangan, kesiapan, dan eksekusi. Gitu. Jadi saya kata cerita, saya tidak akan sebut merek. Saya tidak akan, tapi ini peristiwa nyata terjadi dari kasus di lapangan. Jadi ada teman komunitas yang bergerak di penyaluran pupuk subsidi di sebuah komunitas tadi di Kagenan. Itu begini, dia menggunakan jasa link-link gitu. Nah singkat cerita suatu saat ketika dananya itu, ini kan begini, ketika sudah konsepnya itu link atau konsep yang lain, ini kan peran pemakaian uang, transaksi ini kan bukan hanya di tangan marketing dan lembaga ini, tapi pihak ketiga anggota sudah mulai. Ketika pihak anggota mulai, berarti harus ada tentang stabilitas
ketahanan IT atau apapun yang kuat, settle di sistem yang kuat stabil. Ini pun yang saya ceritakan tadi, miliknya BUMN. Tinggal kita ada kasus ini, uangnya hilang sekian ratus juta. Omren. Lu saya tidak tahu, itu kan rekening bapak hilang. Mungkin terjadi transaksi apa-apa. Memang pernah katanya ada orang yang tanya mau ambil uang atau apa, bisa juga lewat waktu itu di keagenan kecil tadi. Bisa juga karena ketidaksiapan ayahnya tadi, sehingga dibajak itunya, sehingga rekeningnya dibajak. Waktu itu singkat cerita ini ya sudah lepas. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya dimaksud Bapak kali ini adalah ya ketika kita mengimplementasikan sebuah sistem gitu ya, itu kita tidak bisa hanya diri kita atau lembaga saja yang siap, yang mampu, yang bisa menggunakan baik dari fungsi atau kehati-hatian gitu ya, tapi kita juga harus memberikan sosialisasi serta memberikan arahan kepada calon penggunanya. Kalau di lembaga kita berarti calon pengguna sistem yang eksternal adalah anggota seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta nih kita berikan suatu sistem yang baik buat teman-teman anggota, tapi kita juga harus aplikasinya, pembelajaran, pelatihan, pengarahan kepada anggota tadi Bapak ya, supaya ketika nanti anggota itu menggunakan itu tetap aman, tidak ada was-was gitu ya. Nanti jangan sampai kebobolan katakan seperti itu. Zamannya beda. Mungkin sekian tahun lagi saya sudah selesai, tidak ada di perputaran dunia, tidak ke alam barzah. Jangan dulu masih banyak yang membutuhkan Pak. Ya artinya nanti pengguna anggota kita anak muda ini. Betul. Anak muda biasanya tuntutannya kan lebih tinggi nih. Konsep digital, konsep komputerisasi, ini pasti. Nah kalau sudah pasti, oke. Berarti, kalau sekarang ini masyarakatnya anggota masih beda-beda ya. Ada anggota di pasar itu yang masih tradisional, anggota yang percaya kepada marketingnya, tidak cek kepada lembaganya. Ada orang yang setiap bulan sekali, di print G, dia kontrol dengan cara begitu, datang ke pusat, nge-print G, ada yang begitu. Nah kalau nanti suatu zaman sudah berubah, sementara orang-orang tua ini sudah pindah ke alam, tinggal anak muda yang butuh mobil itu. Mau tidak mau, lembaga keuangan apapun atau koperasi manapun atau BMT manapun pasti akan meeting zaman melakukan ini, pasti berubah, pasti akan mengikuti perkembangan yang ada gitu teman-teman. Anda pernah bicara filosofis, sampai pernah kenal Bono Coroko kan? Zaman. Hilang kan? Mulai hilang. Bertahan ada sih, tetapi mulai hilang. Kemudian ada yang bahasa Jawa, Kromo mulai hilang. Anak-anak kecil sekarang sulit berbahasa Jawa. Dia lebih rapi dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Karena secara teoritis itu akan lebih mudah gitu. Berarti zaman berubah nggak? Zaman berubah. Oke, kita kembali ke UMKM tadi. Akan berubah, akan berdamai dengan perkembangan zaman. Itu hukum alam, Mas. Itu tidak bisa dipaksa. Tidak mungkin lembaga keuangan yang jadul, jadul di pasar-pasar, dipinjami sendiri, ditarik sendiri, bisa, tapi nggak lama. Ketika orang bersangkutan meninggal, ya hancur semuanya. Tapi BMT ini enggak, ini perusahaan yang profesional, lembaga keuangan yang profesional. Ketika saya ini ketua nanti saya, selesai atau tidak diangkat lagi, atau saya pensiun, atau saya meninggal dunia, pasti ada generasi yang lain yang hebat. Karena apa? Yang berjalan adalah sistem manajerial, konsep operasional berbasis sistem. Maka siapapun pelakunya akan berkelanjutan. Misalnya Mas Saiful besok jadi rektor di sebuah universitas misalnya. Maka pasti akan muncul Saiful yang lain. Makanya konsep regenerasi itu ya. Maka menjaga UMKM tadi dan menjaga dari potensi diri perubahan, dari mengikuti regulasi pemerintah, melihat menyesuaikan dengan badai ekonomi atau badai situasi, tetap menjaga merawat keanggotaan serta produknya. Jadi itu yang saya katakan, tips singkat untuk membangun kekuatan bertahan dengan UMKM tadi. Satu, harus sehat modalnya. Caranya bagaimana? Ya modalnya, ya modal usaha jangan dipakai modal pribadi dong. Jangan dicampur gitu ya. Iya.
Ini uang usaha tinggal piknik. Waduh. Ya, gitu kan. Itu yang membuat gejala UMKM itu akan nggak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan takut penyesuaian harga kalau memang BP-nya nggak nyangkut, nggak nyanda. Contoh gitu. Ini produksi tempe itu jualnya itu harus 1.000 itu kurang sekarang, harus 1.500. Ya sudah, harus berani penyesuaian. Oh ini es jumbo harus 3.000, naik ya plastiknya. Ya sudah, harus naik menjadi 4.000. Makanya dia harus ngukur kekuatan BIP-nya berapa sih. Harga dasar pokoknya berapa, saya mau ambil keuntungan berapa. Kemudian yang ketiga, kita harus lihat terus perkembangan zaman. Contoh, sekarang musim es jumbo, satu persatu mulai rontok ini, ya kan? Daripada menjadi kanibalisme antara mereka sendiri karena jaraknya terlalu dekat ini Pak. Ya, makanya di sana mulai dimodifikasi. Ini ada es jumbo, bisa dilengkapi dengan kopi. Oh, ini makanan kecil dengan berubah menjadi fungsi. Jadi fungsinya jumbo bukan sekedar beli bawa pulang, ada komunitas kecil itu. Ada porsinya dilengkapi dengan ada batagornya. Nah ini berubah ini. Ini bentuk-bentuk daya tahan survival varian produk. Kalau sampai jual es kerampol nggak jalan mas. Nah, harus ada pengembangan. Ini yang saya katakan survival di dalam produk. Kemudian tidak jejaring. Bisnis pasti dekat dengan jejaring. Kolega, pertemanan. Bro, aku punya nongkrongan nih jualan es kerampol mampir ya. Nah ini betul-betulan. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir mental apa? Mental berusaha. Jadi seorang pengusaha itu biasa jatuh bangun, rugi biasa, penyelesaian biasa. Nah ini mungkin yang menjadi momok bagi calon pengusaha atau pelaku UMKM yang baru gitu Pak ya. Karena ketika sekali ambruk sudah balik kanan gitu. Nah itu padahal seperti itu kan sesuatu yang biasa Pak ya. Biasa. Nah itu mungkin bisa dimotivasi juga Pak. Bagaimana jatuh bangun itu sesuatu hal yang wajar gitu. Iya. Jadi dunia itu hukumnya fana. Iya. Kalau bisnis itu hukumnya tidak menentu, kadang rugi, kadang hati, kadang banyak untung, kadang buntung, itu biasa. Tetapi bagaimana agar itu tidak keterusan? Misalnya 1 bulan, itu tingkat yang ruginya cuma 5 kali, yang tadi 25 kali, misalnya gitu. Jadi menekan minimalis kerugian. Makanya saya katakan jangan takut menaikkan harga. Yang penting juga jangan takut bahwa kamu buat namanya survival, bertahan, meningkatkan kualitatif. Saya pernah ini beli kopi periode itu 45.000, tapi di tempat mana di daerah Kali Jambi, kita nggak sebut tempatnya, itu di sana harganya 10.000. Oh ternyata dia punya tempat yang konsepnya konsep ilegal kayak koyak kebaratan, elegan. Dia jual tempat bos. Jadi jual suasana. Yang datang siapa? Lucu, bukan orang-orang kaya. Anak-anak bikin, dia kan selfie, yang tua selfie. Jadi sebenarnya tempat tadi bisa mendongkrak harga. Ya kan? Tidak sekedar taste atau rasa dari kopinya saja. Jadi memang ada rasanya, ada tempatnya, ada harganya. Tapi sekarang harga itu bukan menjadi penghalang ketika dia membeli kedamaian dan kenyamanan. Itu juga bagian strategi bisnis tadi. Kita nggak sebutkan tempatnya ya. Jadi seperti itu ya, ketika mungkin dengan aspek atau kopi yang sudah ada pada umumnya itu lama-lama penjualan menurun. Berarti kita harus mencari alternatif lain. Apa ini yang harus kita modifikasi gitu ya? Mungkin seperti tempatnya tadi yang harus dibuat senyaman mungkin, atau mungkin istilahnya pemuda dulu itu, anak muda dulu itu Instagramable gitu ya. Jadi cocok untuk foto-foto yang nanti bisa di-upload ke sosmed seperti itu. Jadi nanti ya otomatis menarik banyak pembeli gitu kopinya. Jadi kan cermati sekarang, tren sekarang, anak-anak sekarang nggak tahu zaman saya beda lagi. Zaman saya baru nongkrong itu pergi ke sebuah resto yang harganya mehong, tapi dia nyaman. Padahal uangnya minta babi. Ngerti maksudnya? Tetapi dia beli suasana di situ, saya selfie, sama mungkin makan beberapa cemilan di sana, minum jadi dia bisa.
Sama saya ingat di zaman saya dulu ada swalayan besar yang sekarang satu persatu mulai tumbang. Di sana itu bukan belanja. Jadi ternyata dulu zaman saya ketika saya masih muda itu saya ke swalayan yang besar, yang hebat. Saya di sana prestis. Ya ada bioskop, jalan dengan gagahnya. Jadi di sana menjadi faktor rekreasi, sambil belanja. Di sana validasi gengsi. Kalau sekarang pasang status saya dari swalayan ini. Tapi saya kan dulu belum ada status gitu. Belum. Tapi jadi kan cermati anak sekarang. Pasang status di sebuah kafe, atau di sebuah resto. Nah itu dalam artian itu menarik perhatian, menarik pengunjung, otomatis juga meningkatkan penjualan tadi. Nah ini dari segi bisnisnya gitu. Tadi ada segi yang lain dari keimanannya gitu. Selain bagaimana kita meningkatkan penjualan, profit yang ada, bagaimana tadi proses untuk yang lainnya meningkatkan keimanannya tadi, mungkin ada sedikit hal yang bisa disampaikan gitu. Jadi begini, setiap manusia muslim ini kan harus usaha. Jadi ibarat tangan di bawah lebih mulia tangan di atas. Tangan di atas juga di tangan di bawah. Maksudnya karya, etos kerja, semangat bekerja. Jadi orang yang bekerja itu bagian daripada ibadah. Kalau misalnya bekerja itu ada nafkah dan keuntungan bisa untuk keluarganya, atau mungkin sebenarnya keuntungannya tipis tapi bermanfaat bagi orang lain. Orang kelaparan bisa makan, orang haus bisa minum. Ketika orang berusaha itu ada pergerakan hidup, pergerakan raga seseorang itu memotivasi pergerakan jiwa. Maka sehatnya raga dan jiwa itu sinergi. Kalau kamu tidur terus berarti sakit, bergerak terus tanpa istirahat kamu sakit. Maka sinergi adalah pergerakan raga dan jiwa. Nah, pergerakan jiwa di sana adalah hidupnya iman. Nah, hidupnya iman tadi begini, versi kami, orang yang sukses, orang yang bejo, orang yang nyaman, itu yang tidak lepas dari syariat. Orang yang selalu menjaga kualitatif, tidak melakukan kedzaliman, itulah yang sebenarnya. Maaf ini misalnya kita punya resto sampai jadwal rasakan menjadi masalah, takut dengan aturan, dengan regulasi, mungkin merusak, maaf ya, mental bangsa. Tapi kalau jenengan jual makanan yang sehat, minuman yang sehat, ini bagian daripada iman. Artinya usaha yang baik, ikhtiar maksimal itu bagian daripada ibadah. Hasilnya kayak apa? Tawakal. BNT kita dirikan, syariat kita jalankan, usaha kita lakukan, karyawan kita rekrut. Hasilnya seperti petani menanam padi, hasilnya bisa serahkan sama Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, memang tetap harus kita niatkan untuk beribadah. Jangan sampai ketika kita sudah meniatkan untuk jualan, meniatkan untuk mendirikan suatu UMKM, tapi tidak ada landasan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah seperti itu ya. Karena ketika semua sudah kita niatkan untuk beribadah, tentu akan mendapatkan nilai-nilai ibadah atau mendapatkan pahala. Dan bahkan ketika mungkin ada naik turunnya seperti yang disampaikan Bapak tadi, mungkin ada satu momen itu bisa dikatakan rugi, satu momen itu untung besar, itu tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan ya ketika sudah kita niatkan sebagai suatu bentuk ibadah seperti itu Bapak ya. Iya. Target ditentukan, usaha maksimal, hasilnya tawakal. Hasilnya tawakal. Allah yang atur, apapun yang terjadi, Allah lah yang atur. Tapi satu keuntungan orang yang beriman itu ketika rezekinya agung, ketika bahagia dalam bersyukur, ketika dalam dipuji sesuatu yang berat harus bersabar. Karena konsepnya innallaha ma'as-sabirin kan. Oke, jadi sepertinya durasi kita sudah cukup ini Bapak. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua, kita tidak bisa terlalu panjang ya karena kesibukan beliau juga masih harus kemana-mana nanti. Dan yang pertama tentu kita ucapkan dulu nih kepada Bapak untuk terima kasih untuk bisa hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini Bapak. Mungkin sebelum saya closing perjumpaan kita kali ini, ada sesuatu hal yang mau disampaikan gitu Pak sebagai penutup perjumpaan kita? Untuk tadi temanya pelaku UMKM, jadi UMKM harus bertahan apapun situasi dan kondisinya, harus melakukan modifikasi,
kemudian terus konsultasi koordinasi dengan UMKM yang lain, dan tentu modal usaha jangan dicampur dengan modal pribadi. Artinya harus eksis dan bertahan. Oke, terima kasih Bapak Sukamto atas ilmu waktu yang telah diberikan kepada kami pada podcast kita kali ini. Demikian dulu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di like, subscribe-nya, suka dan juga tombol sukanya, dan jika memang berkenan tolong berikan komentar ya untuk memberikan masukan kepada podcast kita pada kali ini. Demikian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.